Kerja setiap hari membuat hati muruk. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina. Saya dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memaparkan perihal kasus pelanggaran hak asasi manusia untuk memenuhi tugas mata kuliah hak asasi manusia. Di sini saya mengangkat tentang kasus tragedi meninggalnya mahasiswa yang bernama Timothy Anugrah Saputra. Langsung saja, kasus ini berawal di balik suasana tenang di kampus Universitas Udayana di Bali. Pada tanggal 15 Oktober 2025, terdapat kabar duka yang mengguncang dunia pendidikan, yaitu seorang mahasiswa yang bernama Timothy Anugrah Saputra ini yang berusia 22 tahun ditemukan terjatuh di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di kampus Sudirman di Denpasar. Selanjutnya, Timothy ini langsung dilarikan ke RSUP, namun nyawa dia tidak tertolong. Nah, kabar kepergiannya menyebar cepat dan lebih memilukan lagi setelah dia meninggal, muncullah tangkapan-tangkapan layar dari chat grup mahasiswa yang berisi candaan ejekan tentang kematiannya. Banyak yang menduga si Timothy ini menjadi korban serta perundungan pembulian di lingkungan kampusnya sendiri. Selanjutnya, pihak universitas segera turun tangan. Beberapa mahasiswa yang terlibat dalam percakapan itu diberi sanksi akademik, seperti pengurangan nilai, tidak lulus mata kuliah tertentu, dan diwajibkan membuat video permintaan maaf. Sementara itu, pihak kepolisian mulai menyelidiki kasus ini lebih dalam, termasuk memeriksa isi ponsel dan laptop Timothy untuk menunjukkan petunjuk penyebab atas kepastiannya kematian tersebut. Namun hasil penyelidikan awal menyebutkan bahwa seorang Timothy menjadi target bullying aktif yang tergolong kecil berdasarkan kesaksian 19 orang. Meski begitu, publik tetap menilai bahwa ejekan dan komentar setelah kematian mencerminkan perundungan yang masih kuat di kalangan mahasiswa. Begitu pula keluarga Timothy menuntut kejelasan dan keadilan. Bagi mereka, kebenaran tentang apa yang sebenarnya jauh lebih penting dibandingkan spekulasi di media sosial. Nah, kasus ini menjadi peringatan keras bagi kita semua bahwa kampus bukanlah hanya untuk menimba ilmu, tetapi seharusnya menjadi ruang aman bagi setiap mahasiswa yang tumbuh dan merasa diterima. Karena kadang kata-kata yang sepele bisa menjadi luka yang tidak pernah sembuh. Selanjutnya, bagaimana kasus meninggalnya Timothy dan pelanggaran prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh Seperikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, terdapat sejumlah hak dasar yang melekat pada setiap manusia tanpa terkecuali. Namun, dalam kasus meninggalnya Timothy, beberapa hak tersebut jelas terlanggar. Yang pertama, hak untuk hidup. Bagaimana tercantum dalam pasal 3 UDHR menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan dirinya. Apalagi si kematian Timothy ini disebabkan oleh kekerasan, kelalaian aparat, atau kondisi tidak memanusiawi. Nah, di sini merupakan bentuk pelanggaran langsung terhadap hak untuk hidup. Nah, yang kedua, hak untuk kebebasan, penyiksaan, dan perlakuan yang kejam, tidak memanusiawi, dan tidak merendahkan martabat. Dalam pasal 5 UDHR, apabila sebelum meninggalnya Timothy mengalami kekerasan fisik, penyiksaan, atau perlakuan tidak layak, maka hal ini mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip dasar kemanusiaan. Yang ketiga, hak atas perlindungan hukum dan keadilan. Pasal 7 dan pasal 10 UDHR, setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Jika kematian Timothy ini tidak diusut secara transparan dan adil, atau aparat justru berusaha menutup-nutupi kasus ini, maka negara gagal menjalankan kewajiban sebagai perlindungan hak asasi manusia ini. Pertanyaan selanjutnya, analisis dan tanggung jawab negara. Negara memiliki kewajiban utama untuk melindungi, menghormati, serta memenuhi hak asasi manusia.
Nah, dalam kasus ini, negara seharusnya yang pertama melakukan investigasi independen dan transparan terhadap penyebab kematian Timothy. Yang kedua, menindak tegas pihak yang bertanggung jawab tanpa pandang bulu. Yang ketiga, memberikan keadilan dan pemulihan bagi keluarga korban. Yang keempat, memperbaiki sistem hukum dan keamanan agar pelanggaran serupa tidak terulang. Jika negara gagal melakukan kewajiban tersebut, lembaga internasional seperti Dewan Hak Asasi Manusia PBB atau organisasi hak asasi manusia dunia dapat mendesak agar dilakukan penyelidikan internasional serta memberikan tekanan diplomatik atau sanksi moral terhadap pihak yang lalai. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Islam terhadap tindakan atau kebijakan dalam kasus meninggalnya Timothy? Jelaskan dengan mengaitkan dalil Al-Quran dan Al-Hadis yang relevan, serta konsep maqasid syariah tentang kasus Timothy Anugrah Saputra mahasiswa Udayana. Dalam pandangan Islam, bullying atau menghina orang lain adalah perbuatan yang sangat dilarang. Allah sudah mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka lebih baik daripada kita. Ayat ini menegaskan bahwa kita tidak boleh mengejek atau merendahkan orang lain karena kita tidak pernah tahu siapa yang lebih mulia di sisi Allah. Lebih menyedihkan lagi, setelah Timothy meninggal masih ada yang menghina kepergiannya. Dalam Islam, hal seperti ini sangat tercela. Rasulullah bersabda, janganlah kalian mencela orang yang telah meninggal karena mereka telah sampai pada apa yang telah mereka kerjakan. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, kita wajib menghormati orang yang sudah meninggal dan tidak boleh membicarakan keburukannya. Menghina orang yang sudah wafat tidak hanya berdosa, tapi juga menyakiti keluarganya. Islam juga mengajarkan bahwa setiap kebijakan atau tindakan manusia harus mengarah pada tujuan-tujuan hukum Islam yang disebut maqasid syariah. Di antaranya terdapat tujuan hukum Islam yaitu menjaga jiwa. Islam memerintahkan kita untuk menjaga nyawa atau keselamatan orang lain. Bullying bisa membuat seseorang tertekan bahkan kehilangan nyawanya. Dan itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, dari prinsip-prinsip ini terlihat bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga sesama manusia, baik mental, fisik, maupun kehormatannya. Karena kampus dan masyarakat juga punya tanggung jawab besar. Dalam Islam, pemimpin atau lembaga harus menegakkan keadilan dan melindungi orang yang lemah. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan pasal-pasal atau instrumen hukum yang relevan, jelaskan bagaimana pelanggaran tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum tersebut, dan bagaimana mekanisme penegakan hukum seharusnya dilakukan. Nah, aturan hukum yang dilanggar dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Selanjutnya, dalam KUHP pasal 351 dan 170 mengatur saksi bagi penganiayaan atau kekerasan yang menyebabkan luka berat atau kematian. Jika terbuktinya Timothy meninggal akibat tekanan atau kekerasan dari sesama mahasiswa atau pihak kampus, maka tindakan ini bertentangan dengan hukum atau bisa dikenai sanksi pidana. Selanjutnya, mengapa termasuk pelanggaran hak asasi manusia? Karena perundungan menyebabkan korban kehilangan rasa aman, martabat, dan bahkan nyawa. Negara dan kampus punya kewajiban melindungi setiap mahasiswa dari kekerasan, baik fisik maupun mental. Kegagalan melindungi berarti kelalaian terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, bagaimana mekanisme penegakan hukum yang harus dilakukan, yaitu polisi harus menyelidiki penyebab kematian dan siapa yang terlibat. Yang kedua, kampus wajib bekerja sama melakukan investigasi internal dan memberi saksi jika ada pelaku dari lingkungan universitas. Yang ketiga, Komnas Hak Asasi Manusia dapat turun bila ditemukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, keluarga korban berhak mendapatkan perlindungan hukum dan psikologis, serta keadilan melalui proses pengadilan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana faktor-faktor tersebut saling berhubungan dalam memunculkan pelanggaran hak asasi manusia dalam meninggalnya kasus Timothy, serta uraikan pula dampak yang ditimbulkan terhadap korban, masyarakat, dan reputasi negara di tingkat internasional. Kasus meninggalnya Timothy, mahasiswa Universitas Udayana, menjadi sorotan karena diduga berkaitan dengan perundungan atau bullying di lingkungan kampus. Kasus ini memperlihatkan bagaimana berbagai faktor bisa saling berhubungan dan akhirnya menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.
Nah, ada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor individu, seperti perilaku pelaku yang merendahkan, mengejek, dan menekan korban secara terus-menerus. Yang kedua, faktor lingkungan kampus, yang mungkin kurang tegas dalam mencegah dan menangani perundungan. Yang ketiga, faktor sosial dan budaya, di mana bullying ini sering dianggap hal biasa atau bagian dari tradisi organisasi. Semua faktor ini saling memperkuat dan membuat korban merasa tertekan, tidak berdaya, hingga akhirnya kehilangan nyawa. Nah, tindakan ini jelas bertentangan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjamin hak untuk hidup, rasa aman, dan perlindungan dari kekerasan. Lalu terdapat dampak yang sangat besar. Yang pertama, bagi korban dan keluarga, ada luka yang mendalam dan kehilangan yang tak tergantikan. Yang kedua, bagi masyarakat, muncul rasa takut dan kehilangan kepercayaan terhadap dunia pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman. Yang ketiga, bagi negara, kasus ini menjadi rusak citra Indonesia di mata dunia, seolah negara belum mampu melindungi warganya dari kekerasan di lingkungan pendidikan. Nah, kasus Timothy ini menjadi peringatan bahwa setiap bentuk perundungan adalah pelanggaran kemanusiaan. Nah, semua pihak kampus, mahasiswa, dan pemerintah harus bersatu untuk menghentikan kekerasan, menegakkan keadilan, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi kita semua. Selanjutnya, pertanyaan terakhir adalah apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional, serta kaitkan juga dengan nilai-nilai etika, universal, dan moralitas Islam dalam menegakkan keadilan, perlindungan martabat manusia dalam kasus meninggalnya Timothy ini. Dalam kasus meninggalnya Timothy Anugrah Saputra ini, membuka mata kita semua bahwa perundungan dan pembulian ini bukan hal yang sepele. Tindakan itu bisa merenggut nyawa, melukai hati keluarga, dan mencoreng nama bangsa. Nah, dalam situasi seperti ini, pemerintah harus bertindak tegas dan penegak hukum harus dilakukan secara adil dan transparan, tanpa pandang bulu. Kampus dan Kementerian Pendidikan juga wajib memastikan lingkungan belajar yang aman, bebas dari kekerasan, dan menyediakan tempat bagi korban yang mencari bantuan. Masyarakat dan mahasiswa juga punya peran yang sangat penting. Kita semua harus berani menolak perundungan dan saling menghormati dan menumbuhkan empati terhadap sesama. Perubahan besar dimulai dari sikap yang kecil, dari cara kita memperlakukan orang lain. Nah, sementara itu, lembaga internasional seperti PBB bisa memberi dukungan dan tekanan moral agar negara lebih serius dalam menegakkan hak asasi manusia, terutama di dunia pendidikan. Semua langkah ini sejalan dengan nilai etika universal yang menghargai kehidupan dan martabat manusia, serta dengan ajaran Islam yang menegakkan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar sama dengan membunuh seluruh manusia. Dalam kasus Timothy ini mengingatkan kita bahwa keadilan kemanusiaan harus dijaga bersama. Setiap nyawa berharga, setiap manusia berhak dihormati, dan tidak ada tempat untuk kekerasan di dunia pendidikan. Dalam kasus Timothy ini bukan sekadar cerita duka, ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa satu tindakan kecil bisa berdampak besar, dan diam terhadap keadilan berarti ikut membiarkannya terjadi. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga untuk menciptakan lingkungan yang lebih memanusiawi, aman, dan penuh empati. Tidak ada tempat untuk kekerasan, tidak ada alasan untuk membenarkan perundungan. Keadilan untuk Timothy bukan hanya tentang hukuman bagi pelaku, tetapi tentang perubahan sikap kita sebagai manusia agar tidak ada lagi Timothy berikutnya di dunia pendidikan Indonesia. Sekian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.